Syadaralun, kunjungan Muhibah Delegasi Aceh Business Forum atau ABF ke Malaysia pada Minggu hingga Selasa pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2023 membawa sebuah harapan akan terjalinnya hubungan langsung perdagangan antara Aceh dengan Malaysia seperti masa lalu. Selama 3 hari di Malaysia, delegasi ABF yang dipimpin oleh Ismail Rashid selaku CEO PT Transkontinent, Muslim Armas selaku Ketua PP Taman Iskandar Muda, dan Dr. Taufik Saidi selaku Wakil Rektor Universitas Shah Kuala Banda Aceh ini berkunjung ke Westport di Klang, Selangor menggelar acara bincang-bincang perniagaan di Hotel Grand Hyatt Kuala Lumpur serta bertemu Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Dari ketiga kegiatan itu ada sebuah harapan besar di kalangan pengusaha Aceh yang tinggal di Aceh, Jakarta, dan Malaysia kepada para penggagas Aceh Business Forum, terutama kepada Ismail Rashid selaku owner dan CEO perusahaan multimoda transport dan logistik untuk dapat membuka akses pengiriman barang langsung dari Pelabuhan Malahayati Aceh Besar ke Port Klang, Malaysia. Harapan para pengusaha dan perniagaan Aceh ini kemudian dibawa oleh Ismail Rashid dan kawan-kawan dalam forum pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kuala Lumpur pada Selasa 13 Juni 2023 pagi. Dalam kesempatan itu, Ismail Rashid meminta dukungan KBRI untuk membuka jalur perdagangan langsung dari Malahayati Aceh Besar ke Port Klang, Malaysia. Menanggapi itu, Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Rosi Verona, bersama Koordinator Fungsi Ekonomi Hendra Purnama Iskandar, mendukung penuh keinginan ABF untuk menjajakan dan mewujudkan konektivitas langsung antara Pelabuhan Klang dengan pelabuhan di Aceh, terutama Pelabuhan Malahayati yang berjarak sekitar 40 km dari kota Banda Aceh. Setelah kunjungan 3 hari di Malaysia, Seraminis.com yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut berkesempatan mewawancarai secara khusus CEO PT Transkontinent Ismail Rashid menjelang kepulangan ke Indonesia di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Berikut wawancara lengkap dengan Ismail Rashid. Kita lihat respon daripada masyarakat kita sendiri sangat antusias dan kita percaya bahwa bisnis yang existing di Malaysia bagi senior-senior dan masyarakat Aceh yang ada di Kuala Lumpur ini khususnya adalah bisnis kelontong, kedai runcit. Seperti kalau di Indonesia kita lihat ada jaringan seperti Indomaret, Alfamart. Jadi kita melihat banyak sekali kedai-kedai runcit yang dimiliki oleh diaspora Aceh di Malaysia. Kemudian kita juga melihat bahwa barang-barang ini kebanyakan masih disuplai dari lokal. Jadi kita melihat dari prospek pasar banyak komoditi yang sama yang bisa kita ekspor dari Aceh, tentunya dengan memenuhi standar yang dipenuhi oleh standar perizinan pemerintah Malaysia. Kalau saya lihat dari pertemuan kita di sini, mereka pada berusaha secara masih belum modern, tetapi seperti orang penduduk lokal berusaha untuk membuka toko-toko kelontong yang izinnya masih terbatas lokal. Jadi untuk kendala yang kita lihat sekarang adalah hampir semua, dan saya belum ketemu dalam pertemuan kita, yang mereka memiliki legal sebagai kapasitas perusahaan yang memiliki ke depan bagaimana mencari mitra lokal, siapapun anggota ABF yang bisa bermitra dengan lokal untuk membangun satu perusahaan atau kita setup perusahaan yang izin lokal. Tentu ada joint share dengan lokal di sehingga perizinan untuk menjadi perusahaan importir itu akan terpenuhi, karena kita lihat sekarang kalau tidak diimpor dalam secara legal prosedur, tentu ini kita nggak bisa menjamin bahwa kontinuitas supply itu terpenuhi. Kemudian target juga kita untuk bikin kontrak nggak mungkin. Kemudian juga pembinaan secara
secara berkala, secara profesional untuk menuju UMKM global itu akan sulit. Tapi kalau legalitasnya ada, kemudian ini akan mudah bagi teman-teman yang berbisnis untuk pengembangan bisnisnya ke depan. Yang pertama, kita mewakili ABF berterima kasih yang sangat besar kepada Ibu Rosi, kemudian Pak Hendra, dan juga Pak Deden sebagai atas perdagangan. Beliau sangat antusias untuk membantu daripada ABF dan UMKM di Aceh ini, bagaimana bisa mereka untuk fight di pasar global supaya kita bisa mempunyai daya saing yang tinggi dan memenuhi persyaratan, ya. Kendala yang dihadapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa UMKM kita atau pengusaha kita yang ada di lokal ini, mereka belum ada yang punya izin impor, perusahaan yang legal menjadi badan usaha yang mempunyai izin impor. Ini adalah satu kendala, karena pada saat kopi mau dikirim, harga kopi yang ada di Aceh mungkin sekitar 90 sampai 100 ribu, tetapi ongkos kirim itu lumayan mahal. Yang pertama karena barang itu adalah dalam jumlahnya sedikit, kemudian sifatnya sporadis. Kemudian juga tidak ada perusahaan yang menampung menjadi importer di sini, sehingga dia akan menjadi mahal. Karena dari logistik side dia akan menjadi lebih besar, malah biaya logistik bisa 100 ribu lebih, artinya bisa mencapai 150% dari harga produk. Tentu itu belum diolah lebih lanjut, ya. Nah, ini saya pikir nggak akan mampu bersaing dengan produk-produk lokal dan yang sudah ada masuk di negara lain, yang mungkin seperti Malaysia, mereka kan cuma perlu transport darat. Saya pikir ini adalah satu challenge yang sangat besar buat tim ABF ini untuk bersinergi dengan baik diaspora Aceh yang sudah menjadi permanen residen, yang bisa menjadi partner lokal untuk membuat perusahaan yang ada izin, maupun dengan orang Malaysia asli yang bisa mendirikan perusahaan bersama, joint venture atau joint cooperation sebagai PME kalau di kita. Itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lihat, baik itu produk dari perikanan, pertanian, maupun produk-produk lainnya. Sehingga harapan kita kalau ini perusahaan berdiri di Malaysia menjadi satu perusahaan yang akan bisa menerima banyak produk, tidak hanya dari Aceh, tetapi bisa juga dari Papua, bisa juga dari Jawa, bisa dari Kalimantan, dari manapun. Karena dia sudah sejajar dengan perusahaan lain legalnya. Jadi ini sangat penting. Yang kedua, ABF, kemudian saya sendiri juga sebagai CEO Transkontinen, kita menggagas untuk bagaimana pemerintah bisa membantu untuk membuka koneksivitas langsung antara Aceh, khususnya Banda Aceh, dengan Port Klang. Karena Port Klang ini menjadi satu gateway atau hub besar untuk wilayah ini, karena seperti kunjungan kita kemarin ke pelabuhan, kita ketemu dengan GM-nya Westport yang mengoperasikan pelabuhan Port Klang ini. Mereka menghandle hampir 10 juta teus per tahun, ya, per tahun, cukup besar. Kalau kita compare dengan wilayah kita seperti pelabuhan Malahayati itu yang memang statusnya internasional, tetapi karena belum ada direct call dan domestik, yang ada lebih kurang 1.000 kontainer only per bulan, artinya cuma 12.000 per tahun. Itu belum ada internasional. Jadi kita lihat cost logistik yang untuk barang-barang ke Aceh itu masih sangat tinggi, karena situasi sekarang apalagi untuk tujuan ekspor. Ekspor kita sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, masih menggunakan fasilitas di Belawan. Ya, ini nggak ada yang salah dengan kondisi ekspor impor, tetapi kita menginginkan kalau ke depan ini Aceh bisa lebih mandiri dalam hal mengelola pelabuhannya, kemudian juga menurunkan kos logistik yang ada, yang terjadi sekarang di Aceh, sehingga walaupun barang itu masih disupport dari luar daerah, dari Jakarta, dari Jawa, dari luar negeri, at least kalau sudah ada direct call, ini akan lebih murah, akan lebih mudah. Namun persoalan ini kan tidak lepas pada persoalan satu masalah saja, tapi komprehensif. Karena memulai sesuatu dari tantangan besar ini, kita memerlukan ada hub logistik. Hub logistik ini dimaksudkan seperti pusat logistik berikat, kemudian kawasan industri,
ini yang bisa menggerakkan industri-industri kecil untuk berkumpul di satu tempat, melakukan konsolidasi barang, sehingga barang yang akan dikirim baik ke luar negeri maupun keluar daerah atau ke daerah lainnya bisa dikonsol dalam satu kontainer. Barang-barang tersebut harganya bagi pengirim akan lebih murah, sehingga nanti cost-nya akan tetap bersaing sampai hingga tujuan. Tetapi kalau jumlahnya kecil, dimuat dalam satu kontainer, dikirim, itu akan menjadi beban besar bagi eksportir, dan tentu ini tidak akan meningkatkan daya saing kita. Dan ini kita harapkan sebenarnya bagaimanapun pemerintah, saya pikir cukup respon tadi dari kedubes kita, baik dari atase perhubungan kita yang kita ketemu tadi, maupun atase perdagangan kita, dan tim dari kedubes tadi yang memimpin rapat kita, Ibu Rosi, sangat antusias, sangat bagus. Nah, cuma ini kan beliau juga perlu masukan dari kita, dari dunia usaha, apa-apa yang beliau ini bisa bantu. Nah, mudah-mudahan ini kita akan sampaikan kepada pemerintah kita di Aceh, apa yang bisa kita sinergikan. Karena dunia usaha ini berada di tengah-tengah. Jadi pemerintah sebagai katalisator, kita memerlukan uluran tangan pemerintah supaya niat baik ini, momen ini bisa kita pakai untuk membuka kembali koneksivitas Aceh ke luar, baik internasional maupun domestik. Jadi saya pikir dengan adanya distribution hub itu akan membantu Aceh untuk kemandirian lebih cepat, karena produk-produk unggulan kita banyak. Saya pikir saya secara pribadi sangat tertarik. Tentu bisnis kita perlu melakukan visibility, ya. Perlu 1-2 langkah lagi untuk mendapatkan data yang akurat. Apa sih sebenarnya produk unggulan yang diminati oleh pasar di Malaysia? Bukan apa yang kita mau jual, kita paksakan, tapi itu nggak akan berhasil. Tetapi kita mesti ada riset kecil, apa sebenarnya yang lebih dominan dibutuhkan oleh Malaysia. Produk-produk apa yang sudah ada di negara mana dan berapa pasar mereka, ini penting, ya. Kalau untuk bisnis saya lihat peluangnya sangat besar, terutama produk komoditi kita, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosi tadi, bahwa file ikan untuk di sini masih sangat dibutuhkan. Tapi kita harus memenuhi standar higienis, standar apa yang dibutuhkan oleh negara Malaysia, karena ini menyangkut dengan food, ya. Pengawasan mereka juga sangat ketat, dan ini yang harus kita penuhi. Yang kedua, sebagai penggagas, salah satu penggagas ABF, dan kita yakin sekarang di Western Australia mereka, teman-teman kita juga sangat tertarik. Di Malaysia juga semalam kita ketemu sekaligus Wakil Menteri Dalam Negeri hadir bersama kita, dan beliau juga memberikan masukan-masukan, tentu dengan konteks yang lebih nasional, hasil pertemuan pemerintah kita dengan pemerintah Malaysia, bahwa satu market yang paling bagus adalah juga yang menyangkut dengan halal food, kemudian juga wisata halal, dan sentimen Aceh ini cukup bagus saya kira. Jadi pasar ini pelan-pelan kita harus garap, dan kita ABF ini harus punya road plan, harus punya roadmap yang apa yang mau kita kerjakan dulu dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang. Tentu dalam jangka pendek adalah seperti pembukaan perusahaan, kemudian kita satukan visi teman-teman yang ada di Kuala Lumpur dan juga ada di Aceh atau di Jakarta, kemudian supaya mereka mendapatkan pandangan dan pengalaman yang sama. Yang kedua, tentu yang menengah ini bagaimana untuk akses seperti perbankan, legalisasi produk, sertifikasi produk, dan adalah jangka panjangnya itu bagaimana mereka ini bisa mensupport untuk kargo mereka yang dikumpulkan bisa diisi untuk tujuan ekspor. Dan tentu dari hal ini kita akan juga punya peluang untuk kita kembalikan itu ke Aceh, ya. Jadi ini perlu proses. Kemudian juga kita melihat bahwa seperti kunjungan kita kemarin ke Westport, Abang sudah lihat bahwa ada berapa puluh gudang baru yang dibangun, itu adalah mensupport pelabuhan, karena pelabuhan ini lebih dominan containerized. Sisanya ada brick bulk, ada roro, dan ini volumenya tidak begitu besar. Tetapi untuk kargo-kargo yang seperti consumer good, mereka ada gudang yang dipersiapkan, dan kebetulan yang mengoperasikan gudang itu adalah partner saya, salah satunya Infinity yang kita kunjungi kemarin. Jadi Infinity ini mereka perusahaan lokal, sekarang dia udah
juga go internasional karena mereka udah listing di pasar modal di Hong Kong. Jadi saya pikir ini buat saya juga sekaligus pembelajaran melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dikerjakan kalau kita mempunyai network yang kuat, kita mempunyai expertise dan kita mempunyai trust di market. Jadi saya pikir ABF ini harus bisa menjelma menjadi satu wadah tempat berkumpulnya teman-teman dunia usaha yang memang independen dan inovatif, kreatif. Saya pikir demikian, Pak. Ya, Mbak Nurnya apa rumput? Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Zainal Arifin M. Nur, Serambinews.com.